Korupsi, kata sederhana namun dampaknya luar biasa. Korupsi masih menjadi masalah krusial yang menghambat pemerintahan yang bersih dan profesional. Survei ACFE Indonesia 2025 mengungkapkan bahwa korupsi adalah jenis occupational fraud paling umum dan sektor pemerintahanlah yang paling rentan. Temuan ini memperlihatkan betapa lemahnya sistem pengawasan, terutama saat ada konflik kepentingan serta pengendalian internal yang lemah. Kami, tim Valera, akan membedah tuntas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung Pusdiklat. Analisis kami mencakup penelusuran informasi awal, menyusun program kerja audit investigasi, serta menyusun laporan hasil audit rekomendasi. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan fraud hexagon teori dan fraud tree dalam kerangka 5W2H. Selamat pagi, bagaimana? Apakah sudah ada temuan anomali dalam kasus ini? Terdapat beberapa anomali yang telah kami temukan. Salah satunya adalah hubungan dekat antara saudara FH dan saudara UC. Dan pada 2023, ternyata saudara UC pernah mengirimkan voucher umroh dan parsel kepada saudara FH. Memangnya, kenapa hal itu dianggap aneh? Karena saudara FH juga memberi arahan kepada bawahannya, saudara WI, untuk memenangkan PT UBA milik saudara UC pada proses lelang. Kami juga menemukan adanya pemberian goodie bag pada saudara FH yang diduga berisi uang setelah proyek pembangunan itu selesai. Baik, sekarang mari kita bahas melalui kerangka 5W2H. Berdasarkan fraud tree, saya mengidentifikasi adanya dugaan konflik kepentingan antara FH dan UC yang berujung manipulasi proses lelang. Ada juga gratifikasi ilegal berupa parsel, goodie bag, voucher umroh dari saudara UC kepada saudara FH. Wah, kasus ini cukup serius ya. Saya juga menemukan adanya dugaan suap dalam bentuk bill bridging melalui intervensi langsung saudara FH dalam proses lelang yang diduga melanggar prinsip integritas. Berdasarkan fraud hexagon teori, kami menemukan yang pertama stimulus, di mana saudara WI diduga mendapat tekanan dari saudara FH untuk memenangkan PT UBA. Capability, saudara FH menduduki posisi yang tinggi, sehingga memungkinkannya untuk mengatur proses pengadaan. Untuk collusion, saudara FH dan saudara UC diduga bekerja sama untuk mengatur pemenang lelang. Untuk ego, saudara FH diduga percaya saudara WI akan patuh tanpa menimbulkan kecurigaan. Untuk rationalization, saudara FH diduga membenarkan perbuatannya atas merasa membantu teman, sementara saudara WI sekedar menjalankan perintah dari atasan. Untuk opportunity, dikarenakan lemahnya pengawasan akan membuka celah untuk terjadinya fraud. Nah, ada 4 pihak yang terlibat dalam kasus ini, yaitu Saudara Fulan Hanoman, Saudara Unggul Cahya, Saudara WI, dan tim lelang. Jika ditelusuri rangkaian kejadiannya, 22 Desember 2022, Saudara FH mengarahkan Saudara WI melalui WhatsApp untuk memenangkan PT UBA. Tahun 2023, Saudara UC memberi parsel dan voucher umroh kepada Saudara FH dan istrinya. 31 Desember 2023, proyek ini selesai 100% dengan realisasi 50 miliar rupiah. 4 Januari 2024, terdapat aduan dugaan penyimpangan terkait Saudara FH. 15 Januari 2024, Saudara FH menerima goodie bag yang diduga berisi uang dari UC di parkiran Mall Pondok Jaya. 1 Februari 2024, laporan pengawasan pendahuluan diterbitkan dan direkomendasikan untuk investigasi lanjutan. Nah, tempat kejadian dalam kasus ini meliputi beberapa lokasi. Yang pertama, Kementerian ABC, kemudian percakapan WhatsApp, kemudian parkiran Mall Pondok Jaya, dan lokasi proyek pembangunan Gedung Pusdiklat. Ternyata alurnya sangat sistematis ya, mulai dari intervensi lelang, pelaksanaan proyek, gratifikasi awal, aduan masuk, hingga gratifikasi setelah proyek selesai. Nah, besaran nilai dan dampaknya dapat dilihat dari nilai kontrak proyek pembangunan yang tercatat sebesar 50 miliar dan gratifikasi yang tidak disebut nilainya berupa parsel, voucher umroh, dan goodie bag yang diduga berisi uang tunai. Nah, untuk melihat pola kecurangan secara menyeluruh, kami memetakan temuan ke dalam elemen fraud hexagon teori. Pertama, opportunity. Saudara FH sebagai kepala bagian umum mempunyai kendali penuh atas proses lelang. Dari bukti percakapan WhatsApp, terlihat ia bisa mengatur hasil lelang tanpa pengawasan internal yang kuat.
Stimulus. Dari bukti percakapan terlihat adanya tekanan kepada saudara WI untuk memenangkan PT Ubah. Rationalization. Saudara FH membenarkan tindakannya karena kedekatan dengan saudara UC, ditambah pemberian parsel dan voucher umroh. Capability. Saudara FH memahami seluk-beluk proses pengadaan sehingga bisa memanipulasi tanpa terdeteksi. Arrogance. Saudara FH merasa aman sehingga ia tetap menerima goodie bag yang diduga berisi uang, meskipun proyek sudah selesai. Collusion. Terlihat dari hubungan erat antara saudara FH dan saudara UC. Berita acara serah terima tertanggal 31 Desember 2023 mencatat proyek senilai 50 miliar selesai 100% guna memverifikasi antara kontrak dan realisasi. Kami telah menyusun program kerja audit keuangan dan program kerja audit investigatif. Program kerja audit keuangan berupa yang pertama, perencanaan audit dengan menelaah dokumen anggaran dan DIPA, mengidentifikasi akun belanja modal, serta penetapan materialitas dan risiko. Yang kedua, pemahaman entitas dan sistem pengendalian internal dengan memahami SPI, khususnya e-procurement, wawancara, dan menelaah dokumen lelang. Yang ketiga, prosedur substantif dengan melakukan pengujian atas SP2D, SPM, berita acara serah terima, realisasi anggaran, termasuk verifikasi lapangan dan konfirmasi kepada konsultan ataupun rekanan. Yang keempat, analisis dan rekonsiliasi dengan membandingkan RAB dan harga pasar, serta rekonsiliasi antara data keuangan dan data fisik. Dan yang terakhir, yaitu penyusunan laporan audit dengan menyusun laporan yang mencakup temuan, simpulan, dan rekomendasi. Sementara program kerja audit investigatif berupa 1. Rencana investigasi dengan menelaah aduan dan laporan awal untuk menetapkan fokus dan jenis bukti yang akan ditelusuri, baik dokumen, bukti digital, maupun keterangan saksi. 2. Pengumpulan dan pemeriksaan bukti. Bukti dikumpulkan melalui klarifikasi pihak terkait dan konfirmasi atas voucher umroh, parsel, dan goodie bag, serta komunikasi WhatsApp. 3. Analisis bukti dengan membandingkan kontrak dan realisasi fisik, menelusuri komunikasi digital, serta hubungan antara saudara FH dan UC untuk mengidentifikasi indikasi gratifikasi ilegal. Yang keempat adalah penyusunan laporan investigatif, disusun secara sistematis, mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi. Baik, kasus ini terlihat cukup serius ya, dan supaya tidak terjadi lagi, kita perlu penerapan good corporate governance dalam setiap proses pengadaan. Nah, setuju. Mulai dari transparansi yang bisa diperkuat lewat digitalisasi tender, publikasi terbuka hasil lelang, dan penerapan e-procurement yang bisa diawasi publik. Lalu akuntabilitas, dijaga lewat audit investigatif secara berkala, kewajiban melaporkan hadiah ke LHKPN, dan dijaga penegakan sanksi bagi pelanggaran. Jangan lupakan juga independensi, bisa dibangun lewat lokasi jabatan, pembatasan konflik kepentingan, dan larangan pejabat untuk berelasi dengan rekanan proyek. Dan yang terakhir, pengendalian internal. Harus ada verifikasi berlapis, digital audit tools, serta sistem whistleblowing yang aktif. Dengan penerapan GCG, pengambilan keputusan lebih bijak, transparan, dan minim celah korupsi. Tujuannya jelas untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik suap serta gratifikasi. Kasus ini bukan hanya sekedar tentang suap, gratifikasi, ataupun konflik kepentingan. Ini tentang rusaknya kepercayaan publik terhadap tata kelola negara. Tapi kami percaya, lewat audit investigatif yang tajam, penerapan good corporate governance, dan penguatan sistem pengawasan, perubahan itu bisa dimulai. Karena membangun pemerintahan yang bersih bukan hanya tugas auditor, tapi tanggung jawab kita semua. Kami, tim Valera, Siap menjadi bagian dari solusi.